Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayni Muslimah dari kelas A reguler 2017. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil menurut saya yang berjudul Inventarisasi dan Eksplorasi Etnobotani Suku Melayu di Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Di poin pertama ada identitas informan, di mana informan saya bernama Ibu Molek Rubiati dengan usia 49 tahun dan beretnis Melayu. Nah, lokasi penelitian saya di Desa Percut, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, untuk jenis tanaman, yang pertama ada daun pokat. Daun pokat ini kegunaannya untuk menurunkan darah tinggi. Cara pengolahannya dicuci terlebih dahulu, kemudian dipotong daunnya jangan terlalu kecil, lalu direbus dan air rebusannya diminum. Yang kedua ada daun jarak. Kegunaannya untuk meredakan masuk angin. Cara pengolahannya dicuci terlebih dahulu, lalu dikeringkan, selanjutnya dipanggang di atas api. Setelah itu dimandikan daun jarak tersebut dengan minyak makan atau minyak goreng, lalu ditempelkan ke perut hingga mengering. Ada lidah buaya. Lidah buaya kegunaannya untuk merawat dan mempertebal rambut, terkhusus di bidang kecantikan. Cara pengolahannya, dicuci terlebih dahulu lidah buaya tersebut, lalu dipotong tengahnya dan tuangkan gel dalam lidah buaya ke dalam wadah atau mangkok, lalu aplikasikan ke rambut. Gunakan dalam seminggu sebanyak 3 kali. Ada daun pandan. Daun pandan ini kegunaannya untuk menambah aroma ketika masak bubur. Cara pengolahannya, ambil daun pandan 5 helai, lalu cuci terlebih dahulu. Selanjutnya ikat 5 helai daun pandan dengan daun itu sendiri, dan terakhir masukkan ke dalam bubur yang akan dimasak. Ada daun salam. Kegunaannya sebagai pelengkap masakan seperti menggulai. Cara pengolahannya, ambil daun salam dan cuci daun salam tersebut, kemudian langsung dimasukkan ke dalam masakan, maksimal 2 helai daun salam. Ada jeruk nipis. Kegunaannya untuk wanita pasca melahirkan sebagai tapel perut, agar perut wanita pasca melahirkan tersebut bisa kencang kembali, dan sebagai pencegah masuk angin. Cara pengolahannya, dicuci terlebih dahulu, setelah itu dipanggang di atas api, lalu dibelah 2 jeruk nipis tersebut, setelah itu disiram dengan minyak makan atau minyak goreng, lalu dioles ke perut dengan cara diputar-putar. Ada daun jambu. Kegunaannya untuk mengatasi diare. Cara pengolahannya, ambil daun jambu 10-15 lembar, cuci terlebih dahulu daun jambu tersebut, lalu direbus dan air bekas rebusannya diminum. Ada mengkudu. Kegunaannya untuk meredakan darah tinggi dan paru-paru. Cara pengolahannya ada 2 versi, bisa dimakan sekaligus, tapi dengan catatan harus benar-benar matang. Terus ada juga bisa dengan cara direbus. Ada daun kemangi. Kegunaannya untuk meredakan sakit perut, memberikan aroma wangi di area kewanitaan, sebagai pengharum atau penyedap makanan. Cara pengolahannya, untuk sakit perut, dicuci daunnya, terus direbus, dan air rebusannya diminum. Kalau yang untuk pengharum atau penyedap gulai masam, cuci terlebih dahulu dan masukkan dalam gulai masam. Terus untuk memberikan aroma wangi di daerah kewanitaan, cuci daunnya, lalu dimakan mentah. Daun tersebut bisa dimaringi dengan makan sehari-hari. Ada daun serai. Kegunaannya untuk meredakan batuk. Cara pengolahannya, cuci terlebih dahulu, lalu daun serai tersebut direbus dengan air sebanyak 3 gelas, lalu dididihkan menjadi 1 gelas, lalu air rebusannya diminum. Terapkan sebanyak seminggu 3 kali. Nah, Ibu Molek Rubiati merupakan orang Melayu asli. Beliau mendapat pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan-tumbuhan tersebut dari ibunya yang bernama Ibu Aminah. Oke, baik, itu aja yang dapat saya jelaskan tentang hasil menurut saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum. Selamat siang untuk Bang Dedi dan selamat siang juga untuk teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu inventarisasi dan eksplorasi tumbuhan di Desa Bangun 2, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Deli, dengan saya sendiri Sulastri Tanggang. Di sini saya akan menjelaskan gambaran lokasi penelitian saya, yaitu di dalam desa ini mayoritas suku Batak Toba dan juga suku lain, yaitu suku Pakpak. Di dalam desa ini termasuk daerah pertanian, yang dimana hasil pertaniannya ada kopi, sayur-sayuran, cabai, jagung, dan lain-lain. Dalam masyarakat sini memiliki kebudayaan, selain menggunakan tumbuhan tersebut, mereka juga menggunakan tumbuhan yang disebut hama, atau masyarakat tersebut menamakannya dengan ramba. Mereka menggunakannya sebagai tanaman, sebagai sayur-sayuran, obat, dan kosmetik. Di sini informan penelitian saya adalah Opung Ronald Capa, Opung Joshua Simbolon, dan Opung Rende Lumenggal.
Yang pertama saya akan menjelaskan bangun-bangun. Tumbuhan bangun-bangun sendiri digunakan masyarakat untuk memulihkan orang yang baru melahirkan, yang kandungan dari tumbuhan tersebut digunakan untuk menambah darah. Cara pengolahan masyarakat itu sendiri dengan merebusnya seperti sayur dan wanita yang sudah melahirkan mengkonsumsinya. Masyarakat setempat menggunakannya atau mencampurkan tumbuhan tersebut dengan sop lalu memakannya. Dan yang kedua ada tumbuhan Semardaruma. Semardaruma sendiri adalah jenis hama yang ada di tumbuhan kopi, yang kegunaannya adalah untuk mengobati gatal-gatal dan obat luka pada tubuh manusia. Cara pengolahan Semardaruma sendiri dengan melumatkannya dengan air liur dan mengoleskannya pada kulit yang terluka atau gatal-gatal. Dan yang ketiga ada terangga. Terangga sendiri adalah tumbuhan yang digunakan sebagai bahan kosmetik, yaitu sebagai kutek yang digunakan oleh perempuan. Selain itu juga masyarakat menggunakannya sebagai tanaman hias. Cara pengolahannya untuk kutek sendiri adalah dengan memadukannya dengan air jeruk dan juga minyak tanah, dengan cara melumatkannya dan mengoleskannya pada kuku. Dan yang ketiga ada gopang batu. Gopang batu sendiri adalah tumbuhan yang digunakan sebagai obat rematik dan demam. Untuk obat rematik sendiri dengan merebusnya dan meminum kuahnya, dan untuk mengobati demam dengan mengkompresnya. Dan untuk selanjutnya adalah aci-aci. Tumbuhan ini digunakan sebagai obat rematik dan obat luka. Sama seperti gopang batu, tumbuhan ini direbus dan diminum kuahnya untuk obat rematik. Dan untuk obat luka, obat aci-aci dilumatkan dan dioleskan pada kulit yang terluka. Masyarakat juga membuatnya sebagai tanaman hias. Dapat dilihat dengan tanaman bunga lainnya. Dan ini adalah tanaman gopang batu. Tanaman ini tumbuh di daerah kapur dan daerah yang lembab. Dan ini adalah tanaman aci-aci, yang dimana tanaman ini hanya tumbuh di daerah tanah kapur dan lembab. Dan tanaman ini tumbuh di daerah yang masyarakat sebut dengan daerah robean. Dan yang terakhir adalah tanaman Semardaruma. Semardaruma sendiri adalah tanaman hama yang ada di sekitaran kopi yang digunakan masyarakat untuk mengobati luka. Sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Umi Nadrah dari kelas AREK 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian saya mengenai inventarisasi dan eksplorasi etnobotani suku Jawa di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul. Dalam penelitian saya mendapatkan dua informan, yaitu Ibu Enti dan juga Ibu Yanti. Kedua informan saya bersukukan Jawa, dan ini merupakan dokumentasi saya dengan Ibu Enti. Dari hasil penelitian saya, yaitu wawancara bersama kedua informan tersebut, saya ada beberapa tanaman dan juga tumbuhan yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu daun binahong. Pertama dijadikan sebagai kosmetik dan juga pengobatan. Nah, menurut Ibu Enti bahwa kalau dijadikan sebagai kosmetik itu caranya daun binahong tersebut diremas hingga menghasilkan lendir, lalu diletakkan di muka yang terdapat jerawat atau bintik. Kemudian dijadikan sebagai pengobatan, yaitu pada penyakit pengapuran. Menurut beliau ini sering sekali pada orang-orang tua yang mendapatkan penyakit pengapuran. Nah, caranya daun binahong tersebut direbus dengan air, lalu air tersebut diminumkan. Dan bisa juga daun ini yang masih belum diolah atau masih mentah bisa diletakkan pada bagian kulit yang terdapat pada penyakit pengapuran tersebut. Kemudian ada juga daun cimplukan. Daun cimplukan ini menurut Ibu Enti berfungsi sebagai
pengobatan dan juga pangan. Nah, pengobatan caranya yaitu daun tersebut direbus dengan air, kemudian didinginkan, lalu dimandikan. Sedangkan dijadikan sebagai pangan, buah dari daun pohon cimplukan ini, kalau buahnya sudah kuning, maka itu bisa dimakan buahnya. Kemudian ada juga kemiri. Nah, kemiri ini saya dapatkan dari wawancara dengan Ibu Yanti. Nah, menurut beliau ini berfungsi sebagai kosmetik, yaitu untuk melebatkan rambut. Nah, caranya kemiri ini digongseng sampai hitam, lalu digiling hingga menghasilkan minyak. Nah, jika ingin terlihat banyak, boleh ditambahkan dengan minyak kelapa atau orang Jawa sebut dengan minyak kelentik. Kemudian ada juga campuran dari jantung pisang dan juga daun katu. Nah, ini saya dapatkan dari wawancara dengan Ibu Yanti. Ini merupakan pengobatan khususnya untuk para wanita yang habis melahirkan atau setelah melahirkan dan untuk menambah air ASI. Nah, caranya jantung pisang tersebut dan daun katu ini direbus lalu dimakan seperti biasa, seperti dijadikan sebagai lauk. Nah, yang terakhir yaitu campuran dari jeruk nipis dan juga beras, kencur, jahe. Nah, ini saya dapatkan dari wawancara dengan Ibu Yanti bahwa ini merupakan berfungsi sebagai pengobatan, yaitu untuk penyembuhan bagi para wanita setelah atau sebelum melahirkan, untuk mengencangkan kulit dan antibiotik. Nah, menurut beliau caranya seluruh unsur-unsur yang di dalamnya ini ditumbuk lalu ditempelkan di atas perut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara saya dan penelitian saya dari kedua informan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit hasil dari penelitian saya yang berjudul Inventarisasi dan Eksplorasi Etnobotani Suku Batak Toba di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di sini saya adalah Vintai Tomanik, saya dari kelas A reguler 2017. Sebelum masuk pada hasil penelitian saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian etnobotani. Etnobotani menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pemanfaat. Etnobotani yaitu mengenai pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dalam keperluan kehidupan sehari-hari dan adat suku bangsa. Menurut Jones, diacu dalam Sukarman dan Rizwan tahun 1992, etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia yang primitif dengan tumbuh-tumbuhan. Di sini saya mengambil informan yaitu Ibu P. Simarmata, 58 tahun. Ibu P. Simarmata asli dari Toba Samosir yang merantau ke Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat sekitar 40 tahun yang lalu. Waktu dan lokasi penelitian saya yaitu di Desa Perdamaian Kabupaten Langkat, yang penelitian saya lakukan dalam 2 hari yang terhitung mulai 21 Maret hingga 22 Maret tahun 2020. Hasil penelitian saya yang pertama adalah nama tumbuhannya adalah daun raya, kegunaannya mengurangi demam dan panas pada anak. Di situ saya sudah membuat sebuah gambar di slide saya. Mungkin tumbuhan daun raya ini sudah tidak biasa lagi di kalangan masyarakat. Kemudian daun sirih. Daun sirih yang direbus banyak sekali kegunaannya, salah satunya yaitu mengobati mata rabun. Ibu P. Simarmata dari dulu hingga sekarang masih merebus daun sirih yang diteteskan ke matanya. Memang mujarab katanya. Sudah usia lanjut, mata beliau masih bisa melihat dengan jelas tanpa ada rabun dan menggunakan kacamata. Selain diteteskan pada mata, air rebusan daun sirih juga dapat diminum dan banyak sekali manfaatnya. Kemudian adalah jeruk purut atau yang orang suku Batak bilang jeruk purut ini adalah buah anggir.
Jeruk purut atau buah anggur ini selain punya aroma yang khas, juga banyak kegunaannya, kata Ibu Pesi Marmata. Salah satunya untuk mengharumkan badan, mengurangi pegal-pegal, dan banyak lagi. Hanya saja cara pengolahannya berbeda sesuai dengan pengolahan dan kegunaannya. Bahkan ayah saya sendiri menggunakan jeruk purut ini untuk mengurangi rasa pegal-pegal di badannya dengan cara memotong jeruk purut menjadi beberapa bagian, kemudian memasukkannya ke dalam bak atau ember yang didiamkan sebentar, kemudian dimandikan. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan yang menurut saya itu awam di kalangan masyarakat, yaitu tumbuhan daun si bau-bau. Cara pengolahan si bau-bau ini cukup mengambil daunnya 5 lembar, sekitar 5 lembar, kemudian mengambil 2 sendok teh minyak tanah, kemudian pulos itu dalam bahasa sehari-hari yang menggosokkannya ke telapak tangan, seperti ini caranya. Kemudian mengambil minyak tanah agar daun itu mudah untuk menjadi hancur gitu. Kemudian setelah hancur, diusapkan daun yang sudah dipulos dan menjadi hancur tadi ke daerah perut dan sekitarnya. Kegunaannya itu untuk mengurangi rasa nyeri dan sakit pada perut. Inilah daun si bau-bau. Daun si bau-bau itu dalam bahasa Batak artinya bau gitu. Saya juga sudah mencium daun si bau-bau ini, dan memang benar rasanya aromanya itu mempunyai aroma yang khas yang kurang sedap gitu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya di Desa Perdamaian Kecamatan Stabat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginventarisasi etnobota di suku Mandailing di Kelurahan Padang Tinggi Lestari, Kota Padang Sidempuan. Ya, lokasi penelitian saya tidak jauh berbeda dengan yang ada di judul, yakni di Kota Padang Sidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kelurahan Padang Tinggi Lestari. Informan saya yakni Ibu Amanah Lubis, jenis kelamin perempuan, usia 49 tahun. Tumbuhan pertama yang saya temukan saat saya sedang mencari adalah Sapasbara, di mana fungsinya sebagai pengobat luka. Caranya cukup ditumbuk saja dan dihaluskan dan diusapkan ke luka yang ada. Yang kedua itu ada gundur, di mana dia berfungsi sebagai obat penurun panas yang dijadikan sebagai kompres. Caranya itu cukup memarutnya saja sampai halus dan dimasukkan ke dalam kain perca dan dijadikan sebagai kompres. Kemudian ada pakat, yakni itu makanan khas Mandailing. Ini terbuat dari rotan, di mana cara pengolahannya dengan membakar batangnya sampai gosong dan kemudian batang yang lunak di dalamnya itu menjadi matang. Oke, next yaitu daun aturangga, merupakan etnobotanya yang digunakan untuk kecantikan, yakni sebagai pewarna kuku atau bisa juga digunakan sebagai obat diabetes. Caranya itu cukup mudah untuk kecantikan, cukup ditumbuk saja dan dihaluskan, kemudian ditempelkan di atas kuku kita. Kemudian untuk cara yang mengobati diabetes, daunnya cukup direbus saja sampai airnya memunculkan warna yang coklat, kemudian didiamkan di suhu ruang dan kemudian bisa diminum. Yang berikutnya itu ada daun jarak. Ini bermanfaat digunakan sebagai obat sakit perut. Caranya itu mudah saja, tidak jauh berbeda dengan cara sebelumnya. Ini cukup membuat daun ini layu di atas api, kemudian dikompres tempat perut, lakukan beberapa sampai putus terasa lega. Jadi kayak dilulus apinya di sini itu kayak dibuat di atas api sampai daunnya layu, kemudian hangat-hangat ditempelkan di atas perut seperti itu. Kemudian ada daun paria-paria. Di sini daun paria-paria itu bukan daun pari ya, bermanfaat sebagai obat penurun panas. Caranya daunnya cukup diremas, kemudian dikuras airnya diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada sidik bungana, yakni obat yang digunakan sebagai obat batuk.
Akhirnya daunnya cukup direbus saja dan diminum. Yang terakhir itu ada salim batu, yaitu bermanfaat untuk menghala makhluk halus di bayi, kemudian sebagai obat tersapu orang yang diganggu jin. Cara pengolahannya cukup mudah saja. Daun batang dari salim batu ini cukup dipotong dan dikalungkan atau dipegang atau digigit saja untuk menghalau jin tersebut. Menurut saya sekian dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih.